Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, perkenalkan saya Ervin selaku calon guru penggerak angkatan 3 pada Kota Bima 54. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan coaching bersama teman saya Bu Nunung Nidasari dengan masalah yang dihadapi oleh Ibu Nunung adalah di mana beliau merasa kebingungan setelah melakukan analisa hasil belajar siswa. Ternyata ditemukan ada beberapa siswa yang nilainya belum memuaskan bagi dirinya, sehingga pada kesempatan ini ia meminta saya untuk melakukan coaching supaya ia bisa menemukan apa yang harus dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas yang beliau ajarkan. Nah, pada kesempatan ini, mari kita saksikan proses coaching yang kami lakukan. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi teman-teman yang lain atau para Bapak Ibu semuanya yang menonton video ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Alhamdulillah. Oke, Nunung, maaf saya kabur. Hari ini kira-kira apa yang dibicarakan? Iya sih, sedikit Bapak, itu di kelas saya bingung juga. Ada beberapa siswa itu yang dibilang itu masih kurang gitu dalam pelajarannya. Apakah karena masalah saya menyampaikan materi atau memang mereka yang minatnya kurang atau bagaimana ya Pak? Oh, jadi beda hasil belajar siswa. Iya betul. Dari hasil analisis hari ini itu. Iya betul. Dari ini gitu ya, makanya yang salah. Baik, tapi ya ini saya tanyakan itu begini. Jadi kalau ada dalam yang apa kira-kira yang mungkin menyebabkan semua itu terjadi? Iya mungkin dia saya itu mungkin kurang dalam penggunaan media pembelajaran kali ya Pak. Sehingga masih menggunakan metode yang zaman dahulu, metode ceramah juga aja. Saya menyampaikan materi, siswa hanya mendengarkan. Itu kayaknya kurang mengasah kemampuan siswa ya. Mungkin saya harus membiarkan mereka berkreasi gitu. Oh iya. Berarti selama ini kurang menggunakan media. Iya. Saya masih mengajarkannya pakai baca yang ini gitu, tapi saya tidak terlalu membuat mereka itu berpikir, mengolah pikiran mereka gitu untuk berkreasi atau untuk apa gitu. Berarti fokus kita ini bicaranya tentang bagaimana menentukan media pembelajaran yang menarik yang bisa menghasilkan hasil belajar yang lebih baik gitu ya. Agar mereka di kelas tuh minat belajarnya meningkat. Berarti selama ini sebelumnya ada nggak bayangan dalam dunia misalnya media yang seperti apa ya itu yang paling bagus dan bisa membuat belajar sesuai? Itu sih saya masih bingung nih mau pakai yang mana gitu. Iya masih mungkin dari Pak Edwin ada maksudnya ide apa gitu. Oh betul. Pakai yang ini loh yang bagus atau yang gimana? Boleh, tapi kalau lebih bagus kalau itu pasti menyimpan apa namanya itu ide yang lebih bagus. Nah, dulu selama ini kira-kira ada nggak misalnya pernah cari tahu di internet atau di apa tentang media-media yang sangat bagus untuk diterapkan kelasnya?
saya itu kepikiran gini aja sih Pak, karena kita di sini kan fasilitasnya bagus nih, laptop ada, LCD ada, wifi terjangkau semua alat. Mungkin pakai itu ya, pakai PowerPoint aja kali ya, kita tampilkan di depan kelas. Jadi kan kita kalau pakai LCD nggak bisa tampilkan videonya juga. Jadi tanpa siswa itu hanya membaca, mereka bisa langsung lihat videonya. Ini loh maksudnya. Bisa nggak ya? Itu bagus, itu tinggal bagaimana kreasi dulu kita ya. Iya. Nah, berarti lalu bagaimana kalau saya menggunakan PowerPoint atau menggunakan LCD untuk menanyakan materi-materi itu yang berikutnya yang bagaimana itu apakah bisa menghasilkan nilai yang lebih baik? Ya, saya pernah sekali sih praktekkan pakai LCD. Nah, ternyata di situ mereka lebih tertarik karena nggak membosankan sih untuk mereka kayak nonton TV gitu. Katanya senang. Terus kalau misalnya saya kasih jawab pertanyaan, cepat mereka kan pertanyaan saya taruh di layar tuh. Dan mereka baca ini, kayaknya mereka senang sekali gitu. Pas seperti itu dibanding saya suruh kerjakan mereka yang ada di buku tema. Gitu. Oh ya, daripada menggunakan buku akan lebih menarik kalau ya kita tanya jawab langsung dengan yang soal yang ada di layar itu. Itu luar biasa sebenarnya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya satu lagi, sebelumnya kan sudah menggunakan PowerPoint pernah kan? Iya. Nah, yang itu sangat menarik waktu itu. Termasuk media gitu ya. Iya. Nah, lalu di PowerPoint-nya itu supaya mungkin bisa disampaikan materinya, apa yang harus ada yang disiapkan dulu? Saya kan sediakan materinya dulu, misalnya gini, misalnya materi suhu dan kalor nih, misalnya. Kan kalau kita hanya yang ini loh maksudnya suhu, ini loh maksudnya kalor. Nah kalau kita pakai PowerPoint itu, pakai LCD, kita bisa langsung bukakan ini loh maksudnya gambarnya ini. Nah ini yang ini, gitu kan mereka bisa langsung lihat. Karena kan anak SD itu dia lebih sukanya kayak yang nyata, yang bentuk nyata kan, bukan karena hayal-hayal gitu kan. Mereka lebih menarik kalau yang kita suguhkan itu yang nyata. Karena kelas 5 itu kan sudah besar lagi sama pakai alat peraga juga kali ya. Bagus ya. Ini menarik nih. Tadi medianya dengan PowerPoint di mana disebutkan gambar-gambar yang kontekstual sesuai materinya. Bagus begini. Terus kalau alat peraga yang sesuai dengan itu menurut ini yang bagaimana kira-kira? Iya, alat peraga kan kita sesuaikan sama konteksnya. Misalnya matematika nih, kubus balok gitu kan. Kita bisa langsung tunjukkan ini loh yang kubus, kita bawa alat peraganya, ini yang balok gitu. Mereka kan bisa cepat daripada ketimbang dia lihat di buku kayaknya masih meraba-raba. Kalau kita lihatkan alat nyatanya, mungkin mereka cepat pahamnya. Ya oke, biasanya kalau kubus itu berupa apa kayak jadi atau yang bagaimana? Kita buatkan dulu nih, bikin jaring-jaringnya, bikin pakai kapas gitu kan. Nanti mereka salah begini jaring-jaringnya, kalau ada rongga jadi kubus warna, yang ini jaring-jaringnya jadi persegi panjang misalnya gitu. Ya ada prakteknya juga sih mereka. Terus kalau yang ini yang tadi yang suhu kalor itu apa ya? Peraga itu. Apa ya, kalau pakai alat peraga tuh suhu itu kan matahari ya kan? Sumber utamanya panas matahari, sumbernya dari api sama matahari. Mungkin kita bisa bikin gambar matahari, terus dijelaskan matahari ini fungsinya apa ya gitu. Nah untuk ini, untuk itu, untuk menjemur pakaian misalnya, dijelaskan. Dengan terus api ini untuk apa ya fungsinya gitu. Kita bikin misalnya yang sederhana aja, api gambar kompor aja. Ini loh kompor ini digunakan untuk masak gitu. Kan gambarnya biar kalau kita jelaskan aja mungkin dia akan lupa. Kalau pas lihat yang nyatanya kan bagus, mereka cepat ingat lama ingatnya. Ya. Permanen gitu ya. Iya.
Berarti sudah tergambar kan oleh menemukan tadi menggunakan PowerPoint, PowerPoint-nya kan bisa bergambar-gambar seperti harinya, kemudian sama bagaimana etika permodalannya gitu ya. Jadi siswa itu secara kontekstual dapat menyaksikan langsung, bukan abstrak. Iya, terangkan juga pikiran mereka, oh itu ya maksudnya gitu. Ya. Nah itu bagus, itu sama alat peraganya bisa dibuat gambar-gambar di bumi kayak sama kertas itu ya, misalnya bagi matahari. Iya, manfaatnya jadi manfaat ke manusia seperti apa, misalnya jemur pakaian, membuat garam dan gitu ya. Iya, itu sangat menarik teman-teman. Berarti teman-teman sudah dapat gambaran berarti itu untuk menunjukkan media yang menarik bagi siswanya ke depan. Nah, tapi begini teman-teman, kan ini dulu sudah punya rancangannya nih, sudah punya rancangannya. Lalu ke depan itu bagaimana teman-teman mempertahankan atau merancang melaksanakan ini semua? Apa ya tadi saya membuat foto yang menarik, membuat alat yang menarik. Itu sih, iya sih makanya itu masih butuh proses. Saya harus banyak tanya, nggak apa-apa nanti saya tanya-tanya kan. Soal media saya bagus nggak ini nanti yang begini cocok nggak bukti yang ini gitu. Nah itu yang saya masih pelajari bagaimana cara membuat mereka itu lebih menarik, pakai ini efektif nggak dalam pembelajaran nanti, bisa meningkatkan nilai mereka nggak. Itu yang saya kan belum sekali coba pakai PowerPoint itu. Nah kalau alat peraga itu saya belum pernah, jadi karena masih mikir-mikir juga. Alat peraganya itu kan bukan sembarangan kita buat, kita harus sesuaikan dengan materi. Alat peraga ini bagus ya, gitu kan, nggak sembarang kita suguhkan aja alat peraganya. Gitu. Penggunaan alat peraga kita juga harus ngerti cara penyampaian alat peraga itu ke siswa juga, biar siswa kan lebih paham dengan maksud tujuan kita itu menampilkan alat peraga. Itu yang masih saya pikirkan bagus. Dan nggak percuma saya buat alat peraga, ternyata penyampaiannya nanti nggak nyampe. Gitu. Jadi benar-benar diperhatikan. Iya. Apa namanya pemanfaatan. Iya. Itu pemikiran yang luar biasa ya. Terus jadi apa yang harus dilakukan guru supaya misalnya nanti kalau merancang media pembelajaran yang menarik ya, atau pembelajaran yang menarik ya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, itu kira-kira yang apa yang dilakukan ini? Jadi tadi kan sudah rancangannya sudah bagus tuh, merancang yang menarik, peraga yang bisa dirasakan kemanfaatannya. Nah, untuk menghasilkan itu semua, apa yang dilakukan dengan Ini saya tuh kayaknya masih harus di searching di Google gitu, bagaimana cara pemanfaatan. Terus habis itu harus di gimana ya? Saya harus banyak tanya juga sama teman sejawat, senior, gitu apakah ini bagus untuk pembelajaran nanti di kelas, apakah ini bisa memaksimalkan nilai siswa atau motivasi belajar siswa, gitu. Kayaknya saya tidak boleh diam aja deh, harus banyak belajar lagi gitu, banyak belajar, jangan selalu bertanya gitu. Apalagi sama senior, dalam saya kan masih baru. Gitu ya. Terus berarti dulu rencananya itu kalau tadi berarti itu butuh orang lain kan untuk membuat desain olahraga atau media aja yang akan menarik. Kira-kira nih yang aja untuk bergabung buat desain membaca dan juga pelajaran itu siapa aja ya? Kalau sih saya pikir-pikir nih yang bisa membantu mungkin para guru penggerak nih, kan karena mereka sekarang lagi mungkin mereka tuh lagi dilatih jadi guru yang benar-benar mampu untuk membangun sekolah ke depan gitu maksudnya. Nah, apa mungkin nanti saya akan tanya atau belajar ke para guru penggerak di sini seperti Pak Edwin sama Pak Dedi kan kalau dia di mana. Nanti mungkin kalau ada waktunya saya bisa tanya-tanya konsultasi gitu.
apa ini sudah bagus untuk yang saya buat ini, apakah cocok untuk pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas, mungkin bisa nanti dibimbing dengan ilmu-ilmu yang beliau dapatkan di sana di pembelajaran sekolah penggerak itu. Iya. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan nih Bu Nino, tadi kan di awal Bu Nino menunjukkan media yang menarik, yang cocok untuk bisa punya hasilnya meningkat. Dan yang kedua, ternyata Bu Nino punya rencana dalam artian itu adalah membuat alat peraga seperti bermanfaatan poin-poin karena di sekolah ini banyak barang-barang elektronik seperti dan sebagainya. Sekaligus membuat belajar gitu ya, materi suri dan halo atau yang lain gitu. Ini melibatkan CGP yang ada di sekolah. Nah, baik memang bagaimana komitmen Bu Nino ke depannya itu setelah merancang membuat alat peraga atau diajar ini saya sih kalau memang nanti pada saat saya penggunaan alat peraga ini ada perubahan siswa, ada perubahan peningkatan belajar siswa, kita akan berusaha untuk terus melakukan ini, akan terus menggunakan alat peraga, akan selalu berusaha mencari media, metode pembelajaran yang bagus untuk siswa, untuk mengajar dan membuat mereka itu termotivasi. Saya tuh berusaha tidak patokan ke PowerPoint terus gitu. Carilah yang lain-lain lagi nanti apa yang menarik gitu. Jangan tetap sih, saya tetap akan konsultasi atau bertanya-tanya kepada junior, kepada CGP gitu. Tentu iya tetap, karena kan kalau sendiri kan itu kurang maksimal, kalau kita sama-sama kan akan enak, akan ada masukan saran dari teman gitu, akan lebih bagus. Iya. Berarti guru sudah punya gambaran di depan kan mereka dengan belajar yang baik itu dengan menggunakan bantuan alat peraga atau belajar atau dengan memanfaatkan TE yang matematika, teknologi, zamannya sekarang kan. Ya. Nah, jadi seperti itu kami dulu sudah punya gambaran ke depan untuk melakukan peningkatan mutu pembelajaran literasi. Nah, apa yang dapat disimpulkan sekarang? Yang dapat saya simpulkan sih itu kalau dalam pembelajaran kita sudahlah buanglah yang metode yang zaman kita kecil dulu, yang nyata ada yang dengarkan dulu, yang menjelaskan kita nggak dengarkan aja gitu, yang hafal aja. Nah kalau zaman sekarang karena ini generasi milenial gitu kan, mereka rata-rata punya HP canggih. Nah kita sesuaikan aja, kita ngajarnya itu sesuaikan dengan zaman sekarang yang sekarang memang menggunakan IT. Itu sudah nggak ada catat-catat lagi seperti zaman dulu kita ya. Nah itu sih. Jadi mereka juga belajar pakai HP juga kan bisa. Kita bikin PowerPoint misalnya. Zaman sekarang PR kan, ayo tulis di papan, ada kerjakan PR halaman begini kok. Tapi kalau kita bikin aplikasi apa gitu, nah sudah dimasukkan di HP-nya ya, nanti kerjakan PR-nya di aplikasi ini. Iya, pengembangan IT lah dengan baik gitu. Nah itu juga kita harus belajar juga, harus kolaborasi gitu ya. Iya kolaborasi, apakah ini maksimal nanti kedepannya. Nah berarti Bu Nino sudah punya gambaran ke depannya kan untuk meningkatkannya kualitas pembelajaran dan kelas, sehingga beberapa siswanya yang kurang maksimal itu bisa memaksimalkan di dalamnya. Nah, bagaimana Ibu Nino sudah merasa cukup atau bagaimana dengan apa yang sudah tahu dan apa yang sudah dapat? Iya sih, alhamdulillah ada lah, maksudnya nanti yang penting kedepannya itu kita bisa saling kerjasama kolaborasi, nanti akan bagus lah. Bagus. Jadi tinggal kapan ya eksekusinya? Eksekusi untuk membuat media. Rencananya sih karena semester 1 ini saya kemarin masih ya belajar sesuai standar. Semester 2 nanti saya mau pakai itu.
Berarti kalau seandainya dipastikan harinya, misalnya mulai pada minggu yang keberapa nih Bu? Kayaknya sih kan libur nih nanti nih rencananya pas libur itu ya saya gunakan sama untuk membuat media masuk soalnya langsung pusing. Oh iya, mantap Bu. Gitu. Ya. Biar nanti mungkin ada perubahan siswa sih, saya berharapnya nanti lebih semangat, nilainya bagus, di kelas juga tidak bosan dalam belajar. Oke, berarti Bruno sudah mendapatkan gambaran apa yang dilakukan, yaitu merancang sangat bagus dan sangat menarik menurut saya, merancang belajar, penggunaan peraga disesuaikan juga dengan materi ya, artinya kebutuhan siswa yang belajarnya. Nah, tinggal kita menunggu hasil ke depannya. Jadi kita sudah tahu apa yang harus dilakukan ke depannya, kan gitu ya. Oke, Bruno, apalagi sudah cukup atau belum? Sudah cukup ya, jadi sudah long sekarang ini. Iya. Oke, kalau begitu kita cukupkan sini ya. Nanti kita tunggu lagi hasil kedepannya, kita bisa evaluasi bersama-sama. Oke, makasih Bruno. Semoga bermanfaat ya. Iya, terima kasih sudah mendengarkan cerita curhat saya Pak. Siap. Semoga nanti bisa membantu ke depannya, bisa jadi teman diskusi. Ya, terima kasih Bapak, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.